aktivitas, buat tidur, terus udah hasilnya sih syukurnya low risk. Tulisannya gitu, Low risk nih, tulisannya low risk kayak gini. Iyalah pasti dokter sering olahraga, jaga makanan. Nah, untungnya. Nah ini low risk. Oh iya. Jadi kalau low risk sih seharusnya masih cenderung cukup aman dari resiko diabetes. Ya walaupun tetap semua kan pastinya ya kita cek darah, cek gula darah itu untuk diagnosa pastinya. Iya, karena dia kan nggak ngambil darah kan. Bener. Karena kan orang mikir kayak diabetes ngambil darah, ini enggak ya. Betul, jadi kan sistemnya kayak mendeteksi fungsi arteri atau pembuluh darah. Nah kenapa? Soalnya kan diabetes itu kan sebenarnya yang terjadi itu angiopati. Angiopati itu jadi pembuluh darah yang bermasalah, Bang. Ya, jadi diabetes itu gula yang tinggi, itu kan utamanya kan gula darah tinggi, gulanya di pembuluh darah. Yeah. Nah, ternyata gula yang berlebih ini itu bikin meradang si pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darahnya meradang, jadi timbul plak-plak. Pembuluh darahnya jadi yang harusnya tuh dia bisa dilatasi kontriksi dengan bagus, ya kayak elastis, dia lebih kaku. Nah, jadi mekanismenya itu kayak membantu kayak mendeteksi kekakuannya gimana. Berarti itu yang kata orang penyakit jantung koroner itu juga disebabkan peradangan pembuluh darah, berarti antara diabetes sama penyakit jantung tuh berkaitan? Betul, bisa berkaitan. Jadi kalau jantung itu kan sebenarnya yang dibilang itu kan sumbatan. Nah, cikal bakal sumbatan itu apa ya? Salah satunya bisa jadi dari diabetes yang tadi gula darah tinggi, pembuluh darahnya inflamasi. Kalau inflamasi radang dia menyebabkan plak-plak. Plak-plak jadi takutnya nyumbat. Nah, takutnya nggak cuma ke jantung doang, Bang. Kan bisa takutnya amit-amit ke stroke, ke ginjal juga gitu. Berarti artinya sebenarnya ya, walaupun dia bilangnya diabetes risk tadi, kalau kita high risk di sini, artinya bisa aja high risk di jantung dan stroke. Takutnya. Oh, karena saling berkaitan. Karena betul, karena diabetes itu kan sering dibilang silent killer. Silent killer dalam artian itu kan kalau gula darah tinggi, banyak juga nih yang gula darah tinggi. Kemarin pernah dapat pasien, gula darah sewaktu itu 400-an. Padahal harusnya di bawah 200. Puasa atau yang makan? Sewaktu. Sewaktu tuh sewaktu itu jadi langsung dicek. Oh, langsung dicek. Itu paling enggak kan anjuran di bawah 200 itu 400, Bang. Terus kayak aku tanya, loh, emang enggak ada keluhan? Enggak, sama sekali enggak ada keluhan apa-apa gitu. Terus dicek juga HbA1c itu juga tinggi, saya agak lupa berapa. Nah, itu kan nggak ada keluhan apa-apa di pasien padahal tapi gulanya tinggi banget. Lah takutnya aja nih tapi di badan di pasien nggak ada keluhan tapi di pembuluh darahnya itu kan dikit-dikit tuh, Bang. Bikin peradangan, bikin inflamasi dan lain-lain. Belum mata. Bisa ke mata juga kan diabetes. Jadi angiopati itu kan ada dua, makro dan mikro angiopati. Makro angiopati itu jadi maksudnya pembuluh darah gedenya. Ya kayak arah jantung ya. Kalau pembuluh darah kecil kayak ke mata itu juga bisa masalah. Berarti bener tuh orang bilang diabetes adalah ibu semua penyakit tuh bener ya? Betul itu. Betul. Dan prevalensinya makin tinggi kah sekarang? Iya. Jujur aja makin tinggi. Ngecek Indonesia peringkat 5 di dunia. Untuk diabetes. Yang 400 itu penampakannya gimana? Dia obesitas kah? Kurus banget. Hah? Kaget kan? Oh iya. Kurus banget. Tapi memang gini. Jadi penampakan diabetes memang bisa dua sebetulnya, Bang. Antara obes banget atau kurus banget. Nah, kalau kurus banget itu takutnya mungkin sebetulnya itu udah ada gejala-gejala awal nih. Kan ada gejala tiga poli yang suka sering lapar, sering haus, sering kencing. Nah, itu bisa jadi. Jadi kalau kurus banget tuh memang kemungkinan apakah secara bentuk tubuhnya kurus atau yang kedua itu kemampuan ototnya untuk istilahnya tuh mensintesis protein itu juga udah berkurang. Karena penyakitnya? Karena penyakitnya. Ih, serem juga ya? Lumayan. Berarti itu udah fase yang lumayan lama tuh kalau sampai bisa kayak jadi. gitu. Betul. Kalau sudah sampai kayak gitu takutnya udah lumayan lama tapi nggak disadarin. Dan sebetulnya yang ini kayak penelitian-penelitian terbaru juga. Kan beberapa kan kayak saya sebagai rehab kan nanganin kasus-kasus kayak masalah sendi ya, Bang ya. Ternyata gula yang tinggi itu bisa di beberapa penelitian itu gula itu nggak cuma di pembuluh darah tapi bisa numpuk di sendi. Jadi bisa ada namanya osteochondral accumulation. Jadi numpuk di tulang rawan kita yang bikin resiko pengapuran atau osteoartritis meningkat. Dan itu karena gula tinggi. Itu bisa pengaruh. Walaupun ini masih kayak probability tapi ada ke arah situ. Nah di jam ini juga ada fitur sleep trackingnya. Sleep tracking. Nah, kadang kalau pakai jam kayak gini tuh saya tidur, pagi tinggal dicek tuh ini sleep lo kayak gimana. Bener. Nah, jam tidur itu ngaruh juga sama kualitas tidur.
Sebetulnya ngaruh Bang. Oh. Tapi memang jam tidur itu kan, kalau ngomong masalah tidur itu lumayan panjang dan detail. Karena jam dan waktu tidur itu sebenarnya berhubungan dengan jenis kelamin dan usia. Oke. Secara detailnya. Tapi kalau kita ngambil pukul rata ya untuk dewasa, untuk usia kita itu memang kalau bisa maksimal jam 11 malam. Oke. Dengan durasi untuk dewasa itu 6-8 jam. Oke. Nah kalau skor tidur dokter gimana? Skor tidur, wah Iya. Ada nggak di situ? coba. Nah ini Bang, skornya ketahuan 68. Bener lagi sering begadang. Terus rata-rata tidurnya 5 jam 40 menit. Memang masih kurang sih Bang. Idealnya Kan 6 idealnya 6-8 jam. Kalau bisa memang 8 jam. Oke. Dan makin tua tidur makin dikit. Betul. Oh. Memang. Jadi dari kecil kan kalau bayi itu kan kebanyakan malah tidur ya. Nah jadi memang benar seiring bertambahnya usia, waktu kebutuhan tidur kita itu makin turun. Berarti kalau usia 80-70 bisa 5 jam 4 jam kah atau enggak? Bisa. Oh betul, bisa? Betul, bisa. Wow, baru Bisa tahu segitu. gue. Bisa segitu. Dan kan kalau orang tua juga pengaruh ya penurunan fungsi, penurunan sistem saraf, jadi kan lebih gampang kebangun-bangun juga. Oh, berarti kalau umur 300 nggak tidur ya? Wah bener. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Betul, masuk S. Oke. Di jam ini juga ada 100 plus sport modes. Dan dia bisa tracking sampai ke diving juga bisa, golf juga bisa, trail running juga bisa. Saya belum coba Saya juga sih, itu belum coba sih. Gue harus coba deh. Terus dia ada jalin kerja bareng sama third party buat raket sports juga tuh. Mungkin bisa buat padel atau tenis ya kan, buat dilihat forehandnya, backhandnya. Bener. Tapi dokter main padel? Pernah coba, tapi nggak yang rutin. Oke. Berarti belum tahu reclub ya, nggak ikut reclub ya? Belum. Nah di reclub tuh kita bisa tuh, misalnya saya main sama dokter, saya nanti kasih tahu dokter forehandnya bagus, saya kasih pin gitu. Oh gitu? Iya. Pin jadi kayak pin Kayak apresiasi semacam gitu. ya token gitu kayak ini forehand bagus nih orang. Oh gitu. Ini backhand nih bagus nih orang. Yang sedih kalau dapet cuman ramah. Berarti kan nggak jago ya? Iya, benar itu. Benar Ya sih. dia ramah Kasihan aja. ya. Iya.